Oke? Udah belum? Udah. Lalu VT ya itu biasa singkatan VT video TikTok, KLS Key Live Session itu nama campaign biasa. Jadi kalau kita daftar campaign, nah ini KLS berapa? KLS 10, KLS 11 gitu. Oke. Nah KLS kalau dulu kan namanya cuma campaign lah gitu loh kan. Sekarang dia ada namanya dari TikTok ya KLS Key Live Session gitu. Lalu RS live streaming, short video, sampel udah tahu dong, sampel ya produk yang kita pakai untuk kita nge-review produk. Jadi tanpa kalian bayangin kalau tanpa sampel kalian cuma ngomong ya aku lagi jualan baju, aku lagi jualan karpet mobil gitu dengan tangan kalian diem gini doang tanpa, jadi orang nggak akan kebayang kan. Lalu ada namanya KOLs, Key Opinion Leader, atau namanya kalau kita simpelnya kreator. Kenapa dia Key Opinion Leader? Karena kayak dia nge-review sesuatu di TikTok ataupun di Shopee, di Instagram itu kan pasti kita lebih percaya. Jadi kayak dia orang bisa mengemukakan pendapat yang kita bisa percayain gitu. Lalu ada namanya affiliate link atau target plan. Nah ini tergantung pemakaiannya siapa. Kalau dari sisi kreatornya itu namanya affiliate link. Kalau dari kita pihak seller, misalnya itu namanya target plan. Itu apa? Jadi itu link yang dipakai oleh kreator atau seller untuk dipakai jualan gitu loh. Jadi kayak dari kreator minta dong affiliate link produk karpet mobil yang universal misalnya. Nah dari sellernya nanti bikin link produk baru, link khusus. Nggak harus link produk baru sih, link khusus yang dia nanti kirim ke kreator. Jadi link itu mungkin dengan komisi tertentu, harga spesial itu khusus bisa dipakai oleh kreator tertentu. Gitu, komisinya pasti beda kalau udah pakai target plan. Nah ada namanya open plan. Open plan itu gimana? Jadi dari kreator itu kan ada namanya marketplace. Jadi kalian bisa cari produk sendiri ya kan di akun kreator. Nah itu kalian bisa cari produk sendiri, kalian bisa langsung jualan dengan komisi yang udah tertera di situ. Itu namanya open plan. Kalian bisa cari sendiri. Kalau target plan atau affiliate link itu harus seller yang kirim ke kreator tertentu. Dia spesial, makanya namanya target plan. Jadi kalian nggak bisa dapat, karena bedanya di mana open plan sama target plan pasti secara jumlah komisi biasanya. Kalau udah target plan berarti kita ada kerjasama antara seller ataupun kreator itu, ataupun sellernya memang pengen kerjasama sama dia. Kalau open plan ya udah aku buka, biasa dia lebih rendah, paling 1%, 5% ataupun 10%. Kalau di open plan 10%, biasanya target plannya udah 15, 20 gitu. Ngerti? Linknya, jadi kayak kalau untuk kalian kreator masih udah ngerti lah soal linknya udah dikirim belum sama si seller ini gitu. Kalau target plan biasa lebih banyak yang ngurusin si leader-leader nih, harusnya harus ngerti. Lalu GMV sama NMV. GMV itu jadi nilai pembelian kalian, nilai penjualan lah, hasil penjualan kalian tapi yang masih kotor. Jadi dia masih termasuk belum termasuk cancel rate gitu loh, belum termasuk potongan yang lain gitu loh. Dia cuman kalian kejual berapa yang nilai tertera yang kalian di dashboard. Nah itu GMV. Kalau NMV itu dia udah bersih, jadi udah yang pendapatan yang udah dipotong cancel rate mungkin, atau udah potongan platform gitu. Ngerti? Biasa kalau kalian komisi pasti udah hitungnya NMV. Karena makanya kan ditunggu dulu 1 bulan, jadi tunggu dia jadi NMV baru bisa dihitung. Gitu. Ngerti? Sejauh ini aman? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang nggak ngerti? NMV-nya termasuk potong komisinya kreator belum? NMV udah termasuk potongan komisi kreator? Komisi iya dong, kalau NMV karena udah bersih. Kadang NMV bagi kalian nama yang host tahu sama yang tim tahu beda lagi sih. Iya. Masalahnya NMV sama profit beda lagi. Beda. Okay. Itu profit itu potong cost. Iya. Beda. Nah, lalu untuk di dalam live streaming itu sendiri itu ada 3 poin. Itu ada tiga poin yang harus kalian pahamin. Ini 3 kerangka besar yang nggak akan jauh dari itu. Jadi kalau ada masalah live apapun, kalian harus evaluasi dari 3 hal ini. Nggak mungkin di luar ini. Kalau di luar ini biasa masalah TikTok. Itu jarang banget. Yang pertama itu adalah tempat, lalu produk sama orang, gitu loh. Jadi kamu selama nge-live kamu pasti lihat apa? Lihat tempat, orang hostnya siapa, ngomongnya gimana, sama produknya apa, ya enggak? Gitu. Jadi 3 hal ini nggak mungkin kurang 1. Nggak mungkin nggak ada tempat, ya kan? Nggak mungkin nggak ada hostnya, lalu yang ngomong siapa? Nggak ada produk, lalu dia apa? Live entertain, ya kan? Gitu.
Sepakat ya, 3 hal ini paling penting. Lalu kita bahas satu-satu ya. Lalu place itu background. Itu merujuk sama settingan studio kalian yang untuk kalian menunjang performa live streaming. Karena settingan studio kalian jelek itu udah pasti mempengaruhi performa kalian. Walaupun studio kalian udah bagus pun, kalau kalian pakai itu sampai berbulan-bulan itu pasti ngaruh. Gitu loh. Jadi background itu harus kalian upgrade ya berapa periode sekali lah gitu loh. Nah, untuk ngehasilin yang performa live yang bagus, kalian tuh harus bisa nge-setting. Jadi background live-nya kalian harus bisa pikirin nata yang gimana yang bagus, pakai banner kah, pakai stiker kah, mungkin kalau OBS ya, atau enggak kalian pakai yang di print atau yang ditempel gimana, dan penataan penempatan produknya harus rapi, lightingnya harus bagus, bersih, pencahayaannya harus oke lah. Lalu posisi di mana host berdiri, pakaian host itu termasuk background loh. Terlepas dari host yang ngomongnya dulu ya. Itu jadi host itu ada 2, jadi dia agak masuk ke background, ada masuk juga ke hostnya bagian orang itu sendiri gitu. Nah, bagian untuk background ini produk yang dijual harus apa ya? Kalian nata rapi, jangan sampai berdebu. Jadi kalian sebenarnya studio itu kalian harus ngebersih lah berapa 2 minggu sekali, seminggu sekali kalian harus bersih, ngelap-lap itu biar nggak berdebu gitu. Nyapu lah biar walaupun apa ya background itu rapi, nggak yang cuma di dalam live-nya kan, live kan ya belakangnya kan, di depan kalian itu kotor pun itu sebenarnya ngaruh kemana? Ngaruh ke mood kalian. Jadi yang bagus tuh nggak cuma di belakang tapi di depan gitu. Lalu penerangan ruangan gimana? Jangan kalian lagi nge-live tapi redup gitu loh. Atau nggak kalian ngerasa oh satu lighting cukup, padahal di live itu masih redup gitu. Atau nggak terlalu terang pun, over terang pun nggak bagus, jadi kayak nggak jelas, terlalu apa ya, kayak backlight lah jatuhnya gitu kan. Kayak kamu jam 12 siang lihat ke atas terang apa lagi gitu. Kalau terlalu terang sakit mata kalian, sakit mata orang lihat juga gitu loh, nggak bagus buat kalian kan sebenarnya. Lalu posisi kamera, HP kadang kalian taruh tripod, makin lama makin miring, kalian nggak sadar, padahal di baju orang kalian juga ngeliatnya kayak gini gitu. Nah itu kalian ngerasa itu hal konyol, tapi itu fakta terjadi gitu loh. Kadang aku masih lihat orang nge-live kayak HP-nya udah miring atau enggak udah terlalu kepala orang hostnya udah di sini nih, host kepalanya nih, hostnya, tapi dibiarin gitu loh. Kalian ngeliatnya kan nggak enak, orang apaan sih, orang nggak jelas, mabok kah, apa kah, udah scroll, hilang kalian satu penonton gitu. Jadi hal-hal detail kayak gini kelihatan kerapian, kebersihan, itu teknis, kalian nggak aware, tapi itu sebenarnya penting. Karena kalian membuat orang yang mau masuk aja nggak jadi, gimana kalian mau keluar? Nggak usah keluar aja, orang udah kabur gitu. Oke? Nah, kalau misalnya kalian setting lighting kalian nggak ngerti, kalian bisa minta editor ataupun teman rekan kalian yang lain yang mungkin lebih ngerti. Kalau kalian nggak kenal siapa, nanya leader kalian, Cik atau kok kayaknya menurut aku lightingnya kayaknya kurang deh, posisi kameranya bagusnya gimana ya gitu, bisa nanya gitu loh. Mending nanya daripada kalian iya betul, kalian diamin performa kalian nggak bagus, yang kena marah siapa lagi? Kalian lagi. Oke? Nah misalnya kalau udah di setting nih, kalian pertama kali live ini kan, baru pegang brand, dikasih ruangan baru, udah di setting, aku selalu ingetin untuk kalian marking maksudnya gimana? Pakailah kertas atau lakban di sekitar si lightingnya itu. Jadi misalnya kalau kalian udah beres live, kalian butuh alatnya itu untuk konten, balik kalian taruh di mana. Sama kan lightingnya, kadang angkanya kan udah di setting, misalnya lightingnya angkanya 30, 50 gitu loh, kalau nggak 100 gitu. Kalian harus ingat atau nggak catat, tempel itu di dinding setiap pemakaian segini. Kecuali kalian pindah background lagi, format background mungkin light-nya berubah, kalian coret ganti angkanya biar pada ingat settingan harus segitu, ya segitu, jangan diganti gitu. Oke? Biar semuanya jelas gitu loh. Ntar ganti orang, ada anak baru masuk atau ganti shift, semuanya masih setara, nggak yang shift 1 lightingnya 50, ntar shift 2 lightingnya 30 ya gitu, atau enggak lightingnya shift 1 di depan, ntar shift 2 agak di belakang gitu loh, kan nggak senada. Jadi kayak orang lihat kok beda-beda ya, ini beda akun atau gimana gitu. Apalagi yang brand, jadi kalau sekarang harus lebih profesional soal itu. Oke? Itu untuk background doang loh. Oke. Lalu yang kedua, soal orang itu merujuk ke host
lebih memang tujuan utamanya lebih ke host, tapi memang FD lah, itu leadernya sendiri lah, itu juga termasuk di dalamnya. Karena nggak ada tiga part ini ya itu kan nggak berjalan. Kecuali dia memang yang nggak ada FD, itu beda cerita gitu ya. Kalau yang host udah pasti nggak mungkin di satu akun itu nggak ada host ya. Oke. Nah itu host itu dia harus bisa menguasai produk yang dijualan, itu udah pasti. Kalian harus mau hafal kayak mau pakai paham kayak mereka harus kuasai produk yang kalian jual, sampai cara penggunaannya lah, kekurangannya apalah gitu loh. Kalian harus hatam. Lalu caranya kalian bisa bikin orang bisa paham apa yang kalian ngomong, itu kalian harus juga bisa kuat pikirin caranya. Ya jadi kayak cara aku memasarkan orang ngerti nggak gitu loh. Lalu gimana caranya orang lebih gampang mengerti apa yang aku ngomongin, itu juga kalian harus pelajarin gitu. Lalu kalian pikirin kalau aku ngomong gini, viewers mau nggak beli gitu loh. Coba aja gitu. Kalian kalau nggak bisa, kalian report diri kalian sendiri. Cara udah nge-review, kalian dengerin sendiri. Aku tertarik nggak beli barang ini dengan cara aku ngomong tadi. Kalian harus posisiin diri kalian itu sebagai pembeli. Itu paling basic gitu kan. Kalian harus posisiin diri kalian pembeli. Aku mau beli atau enggak? Karena kalian nge-scroll gitu kan. Aku mau beli karena orangnya juga ngomongnya jelas. Selain promo ya, selain karena promo, kalau orangnya ramah, promonya jelas, kalian pasti beli gitu loh. Terlepas kalian ada duit atau enggak gitu. Oke. Lalu kalian harus bisa bikin ciri khas kalian sendiri. Jadi kayak orang jadi tertarik, hostnya lucu lah gitu, hostnya ramah, hostnya pelafalannya jelas, hostnya nggak terburu-buru, mungkin hostnya cantik gitu, bahkan hostnya ganteng, rapi, itu juga menjadi penilaian. Oke. Nah, kita mungkin masuk ke tugas tanggung jawabnya host. Jadi kayak udah pasti muncul di depan kamera, interaksi ya kan dengan audiens, lalu membangun suasana yang menyenangkan dan seru. Jadi kalian lagi mungkin putus cinta, berantem sama keluarga lah, jadi sekali masuk ke live, buang itu muka busuk kalian. Sebohong-bohong kalian harus bisa ekspresiin. Kalian itu host, strip, artis gitu. Karena kan di depan kamera, anggapnya diri kalian artis lah gitu, walaupun orang nggak nganggap gitu. Karena orang artis di live juga sama-sama kreator kan, ya kan, sama kan, gitu. Jadi kalian harus bisa bikin suasana live kalian itu menyenangkan, nggak yang membosankan kayak, guys cek OP sekarang ya, ada di etalase berapa, tolong. Kakak mau etalase berapa? 1 ya. Kakak cek aja itu etalase nomor 1, promonya ada tinggal segitu ya. Langsung cek OP sekarang, harganya akan kembali semula bentar lagi. Siapa yang mau denger? Gua tanya. Gitu. Jadi kalau kalian bisa lebih semangat, kakak, gitu. Kakak mau etalase berapa? Kan ada nadanya gitu. Jadi kayak naik turun. Nah, intermezzo. Oke. Jadi kayak kalian ada nadanya, kayak excitednya gitu. Kalian nggak excited ataupun kan ada yang tipenya suka marah-marah. Marah-marahnya pun ada tempo, nggak yang marah-marah nggak jelas gitu loh. Jadi bukan yang marah-marah bener emosi, tapi memang sengaja yang kalian buat. Tapi orang bisa ngerasakan marahnya kalian. Tapi jadi lucu. Nah itu bebas, itu tergantung karakter masing-masing. Ada yang tipe lembut teteh-teteh Sunda juga bisa, bukan yang harus semuanya marah-marah gitu loh, enggak. Ada yang lembut gitu, itu bisa. Dimana kalian membangun karakter kalian menjadi diri kalian, ataupun kalian membangun image baru dari diri kalian, itu juga bisa. Gitu, yang penting kalian harus bisa bikin ciri khas kalian yang bikin menonjol. Tapi kalian harus pede, kalau kalian nggak pede itu kelihatan fake. Intinya satu, pede. Sama kalian nge-review produk, sejelek-jeleknya itu kalau kamu ngomong itu bagus, kamu harus percaya itu bagus. Oke, kalau itu jelek ya kita ngomongnya di belakang. Oke, Ci, barangnya jelek banget nih, bisa nggak kita ngejualinnya atau nggak di-improve? Tapi udah masuk ke kamera, sampai mati pun kamu harus ngomong itu bagus, gitu. Evaluasi di belakang, di depan kamu harus bela dulu barang itu, gitu. Kalau emang nggak mau dijual, ya udah mending nggak usah dijual sekalian. Jangan kamu review tapi setengah-setengah, gitu. Oke? Ini kalian harus pede sama barang kalian, sama diri kalian, itu. Lalu jaga mood kalian. Lalu pas kalian nge-review harus jelas nge-review. Nanti kita bisa akan belajar nge-review produk tuh satu putaran tuh gimana. Lalu kalian kalau bisa praktekin gitu loh. Entah karpet tuh kalian siram, kalian koyak kek, apa kek. Kalau baju kan dipakai biasanya. Nah kalau panci kalian pukul, kalian gores gitu. Atau enggak kalian pasti ada tekniknya sendiri, masak kek di situ gitu. Ya kan? Lalu apa lagi produk kalian? FJ Battle suka banting tiba-tiba suka shock jantung, botol tebak gitu. Habis itu bisa giveaway ya. Kalau nggak taruh di mobil, terus mobilnya diladakin, botolnya masih kayaknya bisa tambahin motor sih. Gak bisa
taruh FG botolnya nggak muat di botol. Jadi nanti panci gitu ya, panci banting. Kalau udah nggak bisa dipakai lagi, giveaway aja. Iya. Dengan orang kantor. Nggak apa-apa. Oke. Nah, habis itu kalian pas lagi ke praktek, kalian udah bisa tahu promonya gimana. Jangan kalian tahu hafal produknya tapi nggak tahu promonya gimana gimmicknya. Udah dikasih sama leader, promonya dari segini ya. Buy one get one kek atau apa kek, kalian harus bisa paham. Kalian paham dulu baru bisa ngomong. Termasuk vouchernya ada apa aja. Ada gratis ongkir atau enggak, atau kalau enggak gratis ongkir dia harus beli berapa kali atau gimana biar bisa jadi gratis ongkir. Kalian harus paham itu. Jangan kalian malah kalah paham dari penonton. Itu udah gawat gitu. Intinya jangan kalian harus bisa menguasai live kalian. Makanya kalian pede, pahami produk kalian, pahami vouchernya. Jadi kayak nanti kak aku kok nggak bisa ya ke daerah Sumatera misalnya, aku beli satu panci nggak dapat gratis ongkir, kali aja dia beli 2 jadi gratis ongkir. Kalian bisa paham itu. Makanya sebelum live kalian cobain aja, coba bikin beberapa alamat, kalian cobain beli berapa bisa gratis ongkir, limitnya begitu loh. Itu kalian harus bisa belajar itu mau nggak mau, atau nggak belajar dari TikTok Academy itu kan kadang dia ada pengumuman baru, nah kalian bisa belajar dari situ juga, atau nggak update ke harusnya kalian bisa lebih cepat memahami itu daripada leader, karena kalian terjun langsung, harusnya kalian lebih paham itu duluan daripada leader gitu. Atau nggak kalian diskusi aja sama leader, jadi sekarang promonya gimana sistemnya, dari platform apa gitu. Oke, subsidinya pun kalian harus paham itu subsidinya udah jadi dari berapa sampai berapa, jangan kalian nggak ngerti gitu loh. Oke. Nah, lalu gimana sih jadi host yang bagus gitu? Ya pasti ekspresif kan, ramah, lalu menular. Kalian excited harganya turun, harus bisa ya berarti penonton kalian juga excited gitu. Jangan kalian udah harganya turun, harganya beneran turun, ekspresi kalian biasa kayak oh gimmick gitu. Ya, karena kaliannya nggak excited itu. Excitednya nggak harus wah turun banget, nggak harus. Tapi cara kalian ngomong harus bisa membuat orang itu percaya itu harganya beneran turun. Gitu. Jangan kalian tahu menonton itu di setting jadi memang dinaikin untuk turun, kalian pun berekspresif demikian gitu. Ya kan? Kalau nggak komisi kalian datang dari mana ya? Dengan cara kalian ekspresi, jualan. Lalu sangat terampil, nah itu bikin mereka gimana percaya nih promosian kalian. Lalu ini penting nih, berpenampilan rapi, bersih, wangi, dandan. Cowok cewek gitu dandan. Nggak harus yang menor banget, tapi ada yang mungkin yang dia tahu dia di kamera tuh harus menor, itu bebas. Cuman kalian wangi, rapi, bersih itu penting banget. Mandi lah gitu loh, mau datang. Walaupun lu hujan badai kesini lalu butuh mandi di kantor gitu, bisa gitu loh. Atau enggak ya kalian udah spare baju hujan, aku harus spare baju lebih gitu loh untuk ke kantor. Yang penting pas aku mau mulai live nggak kucel, bahkan lu live subuh pun lu jangan kelihatan kucel gitu, iya kan dia tadi host trip artist gitu, masa kamu tampil di kamera nggak on point gitu. Makanya sebagai host kalian kan pasti punya komisi gitu loh. Aku sering ingatkan ini, kalian udah berjalan berapa bulan, kalau ketika kalian udah punya pendapatan lebih, kalian sisihkanlah dikit-sedikit untuk kalian investasi diri kalian sendiri. Nggak cuma untuk pekerjaan, tapi untuk diri kalian sendiri. Masa kalian udah nge-live lama-lama, tapi kalian nggak ada investasi buat diri kalian sendiri, beli baju baru kayak, beli skincare baru kayak, makeup baru kayak, baju baru, parfum baru gitu loh kan. Tapi itu nggak cuma untuk mengupgrade performa kerja kalian, tapi untuk diri kalian sendiri. Gue udah kerja, masa nggak ada upgrade diri gitu loh, ngerti kan? Oke, sisihkanlah dikit loh untuk balik lagi untuk kalian lagi. Skincare boleh dinilai. Subsidinya berapa dulu? Gede untuk kalian. Oke. Nah, ini kalau untuk FD udah pasti ngebantu host untuk nyiapin properti. Jadi produknya udah ada di live itu belum? Gitu loh. Lalu teknis lampunya udah nyala kalau udah mau live gitu. Udah rapi, udah bersih kah? Gitu. Lalu kadang menjadi model. Jadi kadang ya kalau baju, nah dia mungkin pakai juga bajunya, atau enggak hostnya lagi mau ke WC gantiin gitu. Jadi kayak bener nge-backup dari hostnya lah gitu. Lalu nyiapin produk, jadi kayak secara back end-nya di produk listnya udah ada belum, vouchernya udah di setting belum. Kadang kan ada yang diminta untuk setting produk voucher gitu kan. Nah itu udah semuanya udah oke atau belum. Lalu dari kalian lihat hostnya udah oke atau belum, itu juga kerjaan kalian. Jangan kayak ternyata hostnya lupa kali sekalian nggak ingetin.
Karena kan lupa ya kalau nge-prepare, kalian hostnya lupa nyatok, kalian nggak ingetin gitu loh, atau nggak lupa lipstick udah mau start gitu loh, bukan yang dia masih prepare ya, dia udah mau start dia lupa lipstickan gitu, kalian nggak ingetin, itu kalian juga ingetin. Lalu kalian harus bisa FD itu harus bisa ngejaga mood hostnya, atau nggak dia lagi kesel, udah kita live dulu, kita urusin nanti lah ya gitu, jangan malah justru hostnya bad mood karena kalian gitu loh sebelum live. Gua getok juga itu, justru dia bad mood karena kalian gitu ya. Lalu pas lagi selama live kalian kan multitasking, FD udah pasti wajib multitasking, kalian nge-pin produk, kalian harus dengerin hostnya ngomongin gimana satu putaran, dia ada ngomong kurang atau enggak. Kalau ngomong kurang kalian pasti ada jeda kan, kalian pasti udah tektokan kan, nah jeda kalian tambal apa yang dia kurang ngomong gitu. Oke, lalu ataupun dia mungkin salah ngomong apa, kalian juga harus bisa benerin. Jadi nggak cuma host yang harus paham, jadi kalian harus paham juga tentang produk kalian. Jadi sekali host salah ngomong kalian hilang, nah kalian bisa tambal di situ. Oke, lalu ngebalas komentar, nah itu juga kalian FD. Lalu bikin laporan harian. Jadi kalau yang punya FD, laporan harian itu FD yang kerjain. Jadi FD itu FD yang baik gimana? Dia bisa logis dong. Jadi hostnya ngomongnya udah benar atau enggak, suasananya oke atau enggak, gitu. Kalian dia harus bisa. Lalu bisa ngenata, jadi terorganisir. Lalu berorientasi pada detail. Yang kayak itu tadi, hostnya secara tampilan udah oke, kata-kata dia ada yang salahkah atau ada yang kurangkah? Lalu dia cepet tanggap. Salah ngomong lu bisa langsung tanggap gitu. Lalu linknya hilang, kamu jangan panik, linknya hilang, gimana? Ngechat itu cek hilangnya kenapa, violation kah atau memang target plan-nya ditarik kah atau apa gitu. Kalian bisa cepat analisis, kasih tahu leader gitu. Atau kalian langsung kasih tahu host biar dia nggak ngomongin tentang produk itu. Jadi kalian solve dulu, baru itu jangan yang cuma panik apa ya ngeblank gitu. Udahlah, satu jam lewat. Nah kalau untuk leader sendiri, leader operasional apa sih tanggung jawabnya gitu? Tentu ngarahin timnya sesuai, biar host sama FD ngejalin sesuai tanggung jawabnya gitu. Lalu dia yang membantu host menyediakan properti. Nah bedanya sama FD apa? Dia yang ngajuin ke atas. Jadi kalian butuh properti apa, teknisnya gimana, dia yang siapin ke apa ya aksesnya bos lah, atau dia yang beliin lah gitu. Oke. Lalu ngatur produk, dokumen, iya dia kadang ngomong sama brand ataupun disiapin harga-harga atau voucher gitu kan, kadang di awal memang leader yang siapin. Lalu ngebantu host sama live, jadi dia ngeliat hostnya udah ngomong sesuai strategi dia atau enggak, sesuai script enggak gitu loh. Jadi selain FD juga pantau dan leadernya juga mantau, tapi secara overall semuanya udah keep on track atau enggak gitu. Lalu secara evaluasi secara berkala, jadi kalian sebenarnya itu setiap beres live itu setiap hari harus evaluasi sekali. Kalau emang nggak sempet ya udah minimal berapa hari sekali, seminggu sekali, tapi sebulan sekali itu udah wajib banget itu loh. Kalau enggak kalian nggak tahu apa yang salah, apa yang udah harus diimprove, apa yang harus dilanjutkan gitu. Kalau untuk leader sendiri kriterianya dia harus bisa berpikir logis, organisir udah pasti, dia bisa cepat memahami platform TikTok karena kan TikTok cepat berubah ya. Jadi dia harus bisa cepat tahu oh ini ada perubahan ini, lagi ada penambahan ini gitu loh. Lalu bisa ngerti marketing e-commerce. Jadi di e-commerce ini lagi ada apa yang baru, persaingannya bagaimana, marketnya bagaimana. Sejauh ini oke. Ada yang mau ditanyain? Lalu ketiga produk. Nah produk ini merujuk sama produk yang dijual, ya pasti, ya kan. Nah ini biasa kalau produk itu yang memilih produk itu bisa dijual, harganya oke, beratnya oke, itu leader sama host. Karena host yang akan terjun langsung dan dia ngerti pasarnya bagaimana. Biasa dia diskusinya harusnya satu tim sih. Kalau FD bisa mengerti lebih baik gitu. Nah apa sih tipe-tipe produk yang kita pakai di sini gitu loh? Itu ada beberapa. Yang pertama itu namanya giveaway atau flash sale atau traffic driven. Intinya produk-produk yang jual rugi lah gitu kan. Misalnya giveaway air fryer gitu loh, cuma 5.000 kan nggak mungkin ya. Secara logika pun kita tahu itu nggak mungkin harga 5.000. Jadi itu memang produk-produk yang dijual rugi. Fungsinya untuk apa? Ya fungsinya untuk menarik traffic ke dalam live kita. Itu biasa yang dipakai untuk yang kita lagi mau campaign besar ataupun akun-akun baru yang belum ada traffic jelasnya gitu. Jadi dia pakai
giveaway, orang tahu, wih, air fryer yang harusnya 500.000 atau 1 juta aku cuma jual 10.000 atau bahkan gratis. Aku akan datang, aku tunggu di situ. Walaupun aku mungkin bohong, tapi aku stay di situ ya kan. Jadi kalian punya traffic. Jadi kalian punya waktu untuk ngejual produk lain. Nah, itu giveaway flash sale. Jadi itu memang dipakai hanya untuk narik traffic. Kalian nggak mungkin ngandalin penjualan dari situ. Oke. Setelah kalian udah dapat traffic nih dari giveaway lah, dari flash sale lah, dari traffic driver ini lah, kalian biasa masuk ke ini booming product atau hero product. Ya itu namanya produk yang sedang booming dan apa yang menghasilkan JV. Itu apa ya, produk-produk yang memang lagi di marketplace itu lagi rame. Itu kalau booming product atau hero product itu yang kalian di pasaran itu memang lagi rame. Kalau kalian anak home living misalnya kayak lagi rame nih jualan air fryer gitu, atau enggak lagi rame nih jual panci gitu ya kan, ataupun kalian yang misalnya akun toko pun kalian punya apa ya, kalian tahu di pasaran tuh di barang-barang jualan brand kalian ini pasti ada yang rame di pasaran, itu pasti kalian keluarin, itu jadi booming produk, tapi harganya pasti yang bersaing. Intinya kalau untuk akun kreator dia bisa pasti masukin yang di marketplace lagi rame, sekali masukin ke live itu kalian nggak usah review pun biasa ada yang check out tipe produknya yang begitu. Jadi orang tahu ini lagi rame, ataupun orang-orang yang memang ngincar di akun manapun yang penting dapat harga oke beli, tipe produknya begitu. Ataupun produk zero profit itu kelasnya setara sama booming produk yang zero profit ini. Itu produk yang tidak untung dan tidak rugi, itu biasa kita jualnya harga modal itu untuk bersaing gitu loh. Jadi kalian kan nggak, kalau giveaway rugi banget nih, nah kita timpal udah ada traffic, kita timpal dengan produk yang zero profit, jadi yang minimal kejual ada duitnya masuk, gak rugi banget. Nah untuk pengganti giveaway, jadi orang lupa tuh giveaway, ini aku masih ada barang yang bisa aku jual, ada GMV nya putar. Nah dia itu juga nggak mungkin banyak gitu loh, biasanya tetap ada limitnya, mungkin 100k, 50k gitu kan. Ini kalau memang kalian bisa nahan ini, biasa kalian baru lanjut ke produk selanjutnya. Nah untuk produk zero profit ini biasa produk yang kita kerjasama pasti kalian brand. Nah kalian bisa minta ke brandnya, misalnya ke pihak Prometnya lah, pihak Kumonya lah, pihak Mulennya lah, ada nggak produk yang bisa aku pakai untuk jual zero profit, harga modal aja deh aku jual gitu. Biasanya ada, mungkin harga barang dijekan lah mungkin, atau barang yang mau dia habisin stok, tipenya begitu. Nah setelah kalian bisa stabil dengan produk zero profit, kalian akan masuk ke produk with profit. Itu yang biasa komisinya udah pakai komisi tinggi gitu. Ya, jadi kalian apa ya, kalian dapat komisi pasti dengan produk-produk yang ini kan gitu. Makanya setelah kalian bisa aman dengan yang produk-produk booming produk lah atau zero profit, kalian pasti selingin ke produk with profit, apakah dia bisa stay atau enggak gitu. Nah kalau kalian udah bisa stay dia itu, pasti kalian akan push terus kan produk with profit, turun dikit pindah ke zero profit, kalau nggak mempan giveaway lagi gitu. Tapi kalau kalian bisa stay di sini, kalian jangan bahas lagi produk-produk yang di atas gitu, karena apa ya, ini gambarannya gini, ini kan kalau masuk orang-orang giveaway itu orangnya random banget kan, umur berapapun, orang yang mau gratisan tipenya. Kalian saring kan, kalian kalau nge-push ini pasti orang yang klasifikasi produk tertentu, kesaring nih orang-orang bocil-bocil keluar nih kan. Nah habis itu kalian saring lagi ke sini produk-produk ini yang orang yang memang sesuai yang kalian mau, yang beli produk kalian, mungkin emak-emak atau ke umur yang berapa, lebih detail. Kalau kalian udah stabil, kalian tetap kesini lagi, justru ini kabur, kalian dapat lagi bocil, akun kalian rusak nanti gitu loh. Oke, ini kalian pakai ini pun ada waktunya. Kalau mau main giveaway itu mentok biasa 2 minggu. Kalau lebih dari 2 minggu akun kalian udah dicap sebagai akun giveaway, udah bye gitu. Jadi memang ini produk-produk ini kalian harus bisa ngerti ini produk tipe apa, biar kalian tahu, oh aku mainnya, aku mau coba naikin traffic pakai ini gitu loh, aku mau push jualan pakai ini gitu loh. Ngerti? Oke. Jadi misalnya kalian balik ke live, kalian bisa oh ya, jadi selama ini aku jualan produk ini tipe with profit, tipe hero product kah, atau zero profit lah, atau pas lagi campaign, oh ternyata ini barang giveaway gitu. Oke. Nah, kalau untuk review produk, kita masuk ke untuk nge-review produk. Jadi saat kita nge-review produk itu ada satu rangkaian. Jadi nggak yang cuma review
push payment beres, enggak, karena nggak bisa narik orang dulu. Karena orang kalau orang TikTok belanja di kita, dia kan apa ya, orang-orang sosial media gitu loh, bukan kayak Shopee yang kita udah tahu. Misalnya aku bulan ini mau beli skincare, aku udah tahu aku mau beli apa, aku tinggal masuk Shopee, searching, udah check out, beres gitu kan. Nah, TikTok kan aku emang nonton dulu gitu, scroll tiba-tiba masuk live kalian. Nah, gimana cara kalian bikin dia mau beli barang kalian itu. Jadi makanya host yang bagus itu bukan host yang bisa ngehasilin penjualan aja, tapi gimana bikin orang yang mau beli jadi beli gitu. Oke. Nah, ini 4 poin dasar selama dalam nge-review produk. Yang pertama itu kalian harus bisa nemuin dulu pain point-nya. Pain point itu adalah titik kebutuhan orang gitu. Jadi misalnya, ini aku ambil contohnya ke baju sih gitu. Jadi kayak orang nge-scroll gitu kan, nonton live kalian ingetin udah mau Desember nih gitu loh, kalian udah cari baju untuk Natal atau liburan belum? Orang mikir oh iya belum ya gitu. Atau yang jual tumbler, oh kalian yang sering jajan es gitu loh, beli aqua tiap hari gitu, kalian ngerasa boncos gak sih gitu loh? Kalian sering sakit kan kayak suka minum es, jajan es gitu loh, kan udah mancing nih, iya gue lagi sakit nih gitu, gue belum beli baju nih, gue mau liburan tapi belum nyari baju gitu kan. Nah baru masuk tuh promoin produk kalian. Ya ini dia kecantol dulu, dia pikirin diri dia dulu nih, oh iya gitu. Nah kamu masuklah ke selling point, makanya kamu bilang nih, daripada kamu pusing nih mau nyari baju di mana gitu loh, atau tipe baju yang lagi ngetren apa, ataupun daripada kalian jajan terus beli aqua terus menerus, kan itu jadi limbah juga gitu kan bahasanya, ataupun kalian nggak tahu kualitas airnya gimana. Nih aku ada nih satu produk, bajunya lagi ngetren nih, warna merah marun atau hijau tapi trendy banget, jaket atau apa. Nah ataupun nih aku ada nih tumbler gitu yang kalian bisa isi air anget, teh gitu ya, tapi tahannya itu bisa seharian. Kalian pergi kerja dari pagi sampai sore airnya tetap dingin ataupun airnya tetap panas gitu loh. Nah kalian kan dari di sini lah kalian nge-review detailnya gitu loh, produknya gimana, detailnya kalian kasih tahu khasiatnya. Habis itu kasih tahu gue punya apa aja, warna ini misalnya, ukurannya ini detail. Karena kan dia udah kepikiran dia butuh. Habis itu kalian kasih produk nih, bagusnya gimana, kalian kasih tahu fungsinya. Jangan cuma spek yang kalian kasih tahu, tapi fungsinya itu penting. Baju pun sama, misalnya kan baju kamu pakai untuk yang badannya berisi, kamu harus pakai baju seperti ini biar kelihatan langsing, ataupun kamu yang terlalu kurus, kamu harus pakai baju seperti ini biar kelihatan lebih berisi. Kan tetap ada, bahkan baju pun ada fungsinya. Karpet mobil pun sama, pasti ada fungsinya. Kamu mau mobil kamu bersih, jadi kayak nggak yang kena ke samping-samping debu-debunya misalnya gitu kan. Karena bisa mikir fungsinya selain spek yang kalian sebutkan. Tapi spek tetap harus disebutkan karena dia cocok gak cocok gitu, itu dia harus mikirin. Oke, dia udah ngerasa cocok nih sama barang kalian nih, langsunglah kalian kasih harga. Nih harga gua harga mahal dulu misalnya kalian mainnya kan. Nah kasih tahu tuh harganya berapa, 200.000 nih, harga aslinya misalnya 500.000. Tapi khusus hari ini buat kalian nih yang nonton aku atau baru follow aku gitu kan, ataupun khusus mau edisi Natal ke edisi PD ke terserah gitu kan, aku kasih kalian cuma 200.000 gitu. Ada yang tertarik gak gitu loh, mau aku kasih kamu stoknya berapa, atau aku cuma kasih nih ya untuk yang 50 orang pertama kah gitu, terus aku payment gitu kan. Dia jadi dari yang gak kepikiran mau beli, kalian ingetin dia butuh ini, kamu review kasih tahu tuh lu punya produk ini untuk sebagai penawar kebutuhan dia ya kan, penawar kebutuhan dia. Kebetulan nanti ada promo nih pas lu beli sekarang, lu ingetin lu harus beli sekarang sebelum kehabisan, ataupun habis. Kalau habis lu nggak dapat lagi, lu harus nunggu lagi sesi berikutnya ataupun tahun depan atau stoknya habis, nggak refill lagi gitu. Dia kan jadi buru-buru check out gitu loh. Jadi dia udah, kalau dia udah merasa dia butuh, lu harus bikin dia check out saat itu juga. Jangan tunggu aku gajian gitu loh, nggak mungkin kan. Kalau dia masih enggak. Lu mau dapat komisi tunggu dia gajian dulu, enggak kan gitu loh. Nah itu makanya lu harus bisa bikin keburuan gitu loh. Makanya ini satu nge-review ini kamu temponya harus ada. Mungkin dari ini kayak orang ngejulit lah biasa, mungkin temponya orang ngejulit gitu kan, kayak ngingetin ya lu butuh baju juga, lu butuh tumbler gitu kan. Nah sampai lu nge-review lu harus detail, pelafon lu jelas gitu, kasih tau dia. Habis itu ke harga, kayak meyakinkan di harganya. Pas ini lu buru-buruin, mungkin lu excited, gencer, suaranya lebih lantang, itu bisa jadi, tergantung cara kalian. Nah bikin dia harus check out saat itu juga gitu. Jangan mengiyakan mereka yang mau check out nanti dah kalau bisa gitu, karena hidup kalian masa bergantung sama dia satu gitu.
satu iya, semuanya iya. Kan apalagi sekarang ada pay letter gitu ya. Gunakanlah pay letter. Jadi ngerti kan satu putaran ini. Tapi memang nggak semua kalian nge-review produk ini berdasarkan ini. Memang kadang tergantung produk. Kalau viewers lu udah rame, udah memang orang check out terus, lu nggak usah lagi pakai pain point. Lu ingetin aja, langsung selling point, harga push payment. Abis itu push payment, harga push payment lagi. Tapi ada kalanya kalau lu ingetin lagi ke sini, gitu loh. Kalau lu yang nggak ada live-nya nggak ada orang, lu 1, 2, 3, 4 lu puter terus. Jangan sampai cuma 3, 4, sedangkan lu nggak ada orang. Kadang orang kan mungkin masuk live-nya pas sesi lu ngomongin harga. Oh harganya kayak menarik nih, yaudah aku tunggu dia review produk. Lu tetep di sini gitu loh. Kapan gitu loh dia mau denger lu ngomong produk sampai dia nggak tahu lu jualan produk apa, gitu kan? Hilang deh, gitu. Makanya dia kadang denger dari sini dia tertarik, nah lu push payment, oke. Lu balik ke 1, dia masuk ke 2, oh iya barangnya bagus nih, oke aku check out, gitu loh. Jangan dia udah denger dari udah 4, lu dibaliknya cuma ke 3 gitu loh. Kan banyak kayak gitu, ya jangan lupa di check out, gitu loh. Ya check out aja di etalase yang mau etalase berapa langsung check out payment aja ya. Itu terus setengah jam. Banyak, apalagi kalian ngerasa views kalian cuma 10, 5, bukannya mikirin gimana cara naikin, malah cuma push payment. Apa yang mau push payment gitu loh. Mending kalian capek sekalian gitu loh. 1 sampai 4. Kali aja memang 1, 2 orang memang dengerin gitu loh dari awal kalian jelasin ini. Oh dia tertarik sampai iya. Udah nggak ada orang, kalian cuma push payment, apa yang mau dijualin gitu. Ya kan? Mending kalian sharing. Ya produknya gimana, menurut kalian gimana? Tanya balik, kasih feedback. Menurut kalian produk ini gimana? Atau enggak kalian tertarik sama produknya seperti apa? Nah, pas lagi nggak ada orang, kalian bisa minta feedback dari orang, kalian bisa evaluasi lagi. Bilang ke leader, menurut mereka gini gitu loh. Oh, mungkin bisa nih aku kasih tau ke brand gitu. Kan daripada kalian cuma push payment. Jadi penyakit semua host satu dunia sih. Kalau udah nggak ada orang 3, 4 kalau atau pas lagi capek gitu. Lu secapek-capeknya mending lu ajak ngobrol, tapi yang berhubungan dengan produk gitu loh. Oke? Jangan biasanya cuma push payment. Kalau mending viewers lu 3.000, 4.000 untuk lu push payment doang. Udah nggak ada orang, lu cuma push payment. Gimana mau ada penjualan? Gitu. Oke? Habis itu apa ya yang penting itu pas lagi viewers lagi nanya, kalian harus melayanin dengan benar gitu loh. Apa ya? Misalnya, kok aku udah check out ya etalase 1 gitu loh. Aku cuma dapat 100.000. Kalian nggak ngerasa di dashboard kalian tetap, kalian harus tetap, oh iya udah check out ya, terima kasih ya gitu. Kan kalau walaupun bohong ya, misalnya bohong pun nih, kan orang lain denger, oh ada yang check out, berarti bagus, oke aku check out gitu. Jangan udah kalian ngerasa itu nggak putar, kali aja delay gitu loh. Kalau delay kalian ngefitnah dia. Kalau memang dia bohong gitu kan, ya udah biarin aja. Kalian thank you biar dia ngajak orang lain bisa ngeliat, bisa check out gitu loh. Gimana pun kalian harus bisa memperlakukan semua customer itu sama gitu loh ya. Nyebelin kalau misalnya nyebelin dia kayak ngomong kalian bohong-bohong gitu, mending kalian mute, kick, dah beres, jangan di blok lah, kick aja. Kalau misalnya memang udah mengganggu, kasih tau leader nanti actionnya mau gimana. Tapi jangan sampai misalnya virus itu mengganggu, malah mengganggu mood kalian, itu jangan kalian malah keseret dia gitu. Justru kamu harus bisa kuasain itu. Kalau kamu nggak mau beli atau ngerasa kamu bohong, udah pergi aja gitu. Jangan mengganggu orang yang mau beli gitu. Oke? Ini jangan bikin viewers memang bener mau beli itu jengkel. Ya, apalagi kasih kalian review jelek. Dah. SP aja. Oke? Nah, kita mau masuk ke persiapan sebelum live. Nah, sebenarnya kalau sebelum live itu kalian harus upload video, basicnya ya. Kalau yang paling bagusnya itu sebenarnya 2 jam sebelum live upload 1 setengah jam upload 1 jam sebelum upload 1 setengah jam sebelum upload 1. Upload sebanyak-banyak video lebih bagus, cuma karena memang kadang kalian nggak ada waktu, sebenarnya nggak apa-apa. Intinya sebelum live itu harus ada upload video. Tipe videonya bebas, mau kamu pakai keranjang kuning, mau cuma video join live, itu terserah gitu. Yang penting kalau sebelum live itu memang lebih ke yang join live, karena kan sebelum live kalian mau bikin orang belinya di live kalian kan gitu. Oke. Lalu kalau untuk pembagian kerja sebelum live ya pasti host lagi mempersiapkan diri gimana, kayak dia ngajak komunikasi sama audiensnya gimana, review pro-nya oke kah, ataukah poin-poin yang harus buat tekankan itu apa gitu hostnya. Lalu FB ya pasti
dia nge-siapin tuh produk-produk apa itu ngepin-pin produknya semuanya oke nggak, ada masalah nggak. Lalu strategi dari leader, nah cara dia operasinya gimana, dia harus bisa ngerti. Oke. Nah ini kan persiapan produk ya, list produknya oke nggak, susunan produk udah oke belum, pengaturan studinya oke belum. Lalu note itu penting nih, wajib datang minimal 2 jam sebelum live untuk dapat melakukan persiapan yang matang. Video yang menawarkan link sudah siap upload, wajib di draft 1 hari sebelum di post. Jadi kadang video kamu udah beres konten belum gitu loh, udah siap konten tinggal upload, padahal oh ya upload sekarang, bentar ya aku edit dulu. Jadi kalau bisa kalian enaknya ya kalian bikin video untuk di uploadnya besok, itu lebih enak sebenarnya buat kalian. Ya amin-amin kalau kenapa-napa kalian tinggal upload, nggak yang oh iya aku nggak bisa live jadi aku tunggu aku edit dulu, ngabisin waktu. Ngerti kan? Nah kalau untuk yang minimal 2 jam live itu, jadi live jam 7, kalian datang jam 6. Prepare-nya kalau misalnya memang tiba-tiba live-nya kenapa-napa, kalian waktunya kurang gitu loh. Mending kalian siapin 2 jam sebelum, jadi kalau kenapa-napa kalian masih ada waktu 1 jam lagi. Ataupun kalian udah memang harus datangnya jam 5, tiba-tiba macet kayak hujan kayak, kalian masih ada waktu lebih gitu loh. Jadi nggak mepet. Live tetap on time jadinya. Oke? Nah ini mah udah ngerti lah. Lalu kalau untuk evaluasi itu kalian masih harus tahu sumber traffic kalian dari mana aja gitu ya. CTR, CO-nya itu gimana, interaksi dengan audiensnya itu secara kalian bikin followers baru nggak gitu loh. Lalu komentar ada nggak, orang nge-share nggak, karena ada dari FD host ada ingetin itu nggak, itu penting. Interaction, jadi selain penjualan yang bisa naikin traffic kalian ya itu interaction gitu. Lalu strategi apa yang udah dilakukan, jadi dari leader suruh strategi A, kalian udah lakuin belum gitu. Lalu kalau nggak berhasil, nextnya aku mau lakuin strategi apa, itu harus evaluasi. Lalu selama live itu tadi kendalanya apa, produk hilang kah, subsidi habis kah, voucher hilang kah, live-nya bermasalah, internet kah gitu. Nah itu harus kalian evaluasi. Lalu beres itu rapiin ruangan gitu loh. Kalau ada perubahan, oh coba kita bikin ruangan seperti ini atau apa, kalian langsung siapin itu, jangan tunggu aku besok mau live baru siapin, karena mending capek pulang malam sekalian daripada kalian datang buru-buru gitu. Nanti nah kita mau masuk ke ranah di apa, TikTok streamer gitu loh. Ini kan tampilan, tahu kan, kalian pernah lihat ini dong masih ada yang belum pernah lihat ini. Nah ini tampilan TikTok streamer gitu. Kalian akan nge-print produk di daerah sini. Mau detailnya nge-print produk sekarang udah beda sih, ini tampilan buat kalian lihat dulu, tampilan dulu. Sama. Sekarang masih ini gitu. Sama. Enggak lah. Sama. Beda dikit lah. Beda dikit. Apa bedanya? Apa ini, apa beda jauh banget? Ini sama ini apa samanya dari mana? Iya iya. Beda, boy. Lu orang lama jangan tahu namanya lu. Ada yang pernah lihat yang tampilan ini? Lu pasti dah. Lu pasti dah. Ada yang kalian sebelumnya pernah lihat tampilan yang ini? Belum. Masa iya sih? Iya kan, TikTok streamer lama. Iya. Gitu. Jadi kalau dulu ya sebenarnya lebih enak begini sebenarnya. Kalian pin tuh pas gede tuh. Iya. Pin gitu. Sekarang udah kayak Sekarang sekecil ini ada pinnya. tapi dia lebih simpel. Tapi emang simpelnya kalian bisa lihat live-nya lebih jelas. Jadi kayak semi dashboard lah. Jadi untuk kalian live kalian bisa langsung Enak sih balas chat. up ya. Makanya Kalau yang itu balas chat ya. nah kalian di bagian atasnya, nah kalian bisa ya mau lihat dashboard tinggal klik di sini. Mau mode dashboard yang advance atau yang basic gitu loh. Lalu mode terang gelap, mau kayak yang tampilan ungu gini atau putih gini. Lalu mode full screen nanti tinggal yang itu hilang gitu. Lalu pin unpin, udah pasti tahu pin unpin di sini. Ada yang nggak tahu pin unpin di sini? Lalu upload produk, klik ini. Ada yang nggak tahu apa? Iya. Lalu di bagian sininya kan bagian komen, jadi kalian bisa lebih lihat sih. Jadi FD lebih nggak host yang lihat kiri kanan. Di sini kalian bisa langsung berhubungan produk atau enggak yang kalau komen gitu loh. Kalian kalau komen kalian kakak cantik ya gitu, kita masuk di situ gitu. Kalau yang produk semuanya kan spill etalase berapa, kan spill etalase kan produk ini gitu. Nah ini ya gede kecil yang tergantung mata kalian butanya segimana. Kan Jangan gede. dia. Aku sih tadi ya. Jadi mata lu oke nggak? Butanya sih gimana? Iya kan? Oke. Nah di bagian tadi mana? Di bagian situ ya. Warning.
Nah, ada live giveaway dan violation. Jadi kalau kalian kena violation dia akan muncul di sini. Dia kena apa violationnya. Lalu kalau kalian pakai giveaway, dia akan di sini keluar produknya apa. Gitu. Nah, kalau upload produk, nah kalian bisa, gue nggak tahu udah terbaru atau enggak, ini masih tampilan lama sih. Masih sama ya. Nah, kalau target plan tadi munculnya di sini. Collect invite. Nah, itu target plan tadi, affiliate link. Dia muncul di sini. Kalian tinggal upload. Ataupun yang ada di showcase. Biasa kalau kalian toko ya, di sini showcase, nanti dia muncul di sini produk kalian. Ataupun ada yang kirim link, sistemnya kirim link, kamu upload link kan produk URL. Nah, kamu masukin link, dia muncul gitu. Nah, kalau produk set masih ada nggak sih? Masih ya. Nah, produk set itu kamu bisa bikin, misalnya nanti udah mau PD kan, nah kalian mungkin produk setnya beda dengan kalian harian. Nah, kalian bisa bikin paket produk setnya, produknya etalase 1 sampai 20 apa. Kalian udah bisa langsung urutin dari sekarang. Gitu. Ataupun kalian takut biasa suka hilang tuh linknya produk di etalase. Nah, kalian bisa bikin daily-nya itu kalian di sini. Jadi simple, jadi memudahkan kalian, nggak yang kerjanya harus hari-hari banget. Gitu. Biasanya kalau yang setting ini tuh host atau operation, Mbak? Operasional. Oh, berarti kita mau host. Tapi kalau ada FD, biasa FD juga ya memudahkan kerjaan FD, biasa FD kerjanya itu. Cuma kalau memang tipenya kerjaan sendiri sih. Kalau yang dia cuma leader, apa? Orang lama satu ini, aduh. Post up dulu. Nah, jadi kadang kan kamu nggak punya FD, jadi menurut kamu nggak mau menyusahkan diri kamu tiba-tiba kalau linknya hilang, nah kamu bisa urutin sendiri. Gitu. Kalau untuk detailnya mungkin kalau kamu nggak ngerti itu bisa nanya di diri kamu, oh ini gimana sih cara bikin set biar aku nanti takut dia hilang, aku mau bikin daily life aku sendiri gitu, bisa. Oke. Nah, ini kalau giveaway, di tampilan giveaway ini langsung ketahuan contoh kalau kamu nggak bisa giveaway gitu kan. Jadi kalau kamu mau pakai produk giveaway itu biasa kolaborasi sama si sellernya. Jadi sellernya kirim link, ini produk untuk giveaway, nah dia kirim ke kreator itu. Nah, kayak gini nih. Enggak, di belakang kelihatan nggak sih tulisannya? Ya. Nah, kayak pemenangnya berapa banyak? 2 pemenang, 1 orang dapat 1. Tipenya gimana? Yang pakai komen CO. Nah, sudah CO atau mau. Nah, gitu kan, nanti kita komen gitu. Jadi kalian menjadi salah satu kandidat untuk bisa dapat giveaway itu, kayak gitu. Lalu dia kan countdown selama 15 detik, jadi 15 menit. Kita sering komen itu 15 menit, nanti countdown 3, 2, 1. Nah, nanti dia otomatis dari sistem TikToknya yang nyari pemenang. Gitu sistem giveaway-nya. Kali kalau dulu kalian kita gimmick kita yang soal 3, 2, 1 kita yang pilih sendiri kan, scroll. Belum pernah nemu gitu ya. Karena kita gimmick, oh kakak CO1 ya udah aku tulis namanya ya, nah, aku masukin ke satu toples gitu loh. Jadi kayak giveaway gimmickan sendiri manual ya. Jadi dari situ TikTok bikin sistem kita bisa otomatis. Nah, beneran kasih sih. Jadi kadang yang ada giveaway kita nggak beneran kasih. Trik gitu. Iya. Oke. Nah, kita langsung lompat aja ke data Kompas. Ini data kalian ngelihat data penjualan kalian. Yang bagian atas secara penjualan hariannya itu penjualan kotornya lah, ada berapa orderan, kalian udah berapa kali sesi live, itu ketahuan tuh. Lalu video kalian udah upload berapa banyak, penjualan di live, penjualan di video. Komisi ini kadang nggak kelihatan karena langsung ditutup. Lalu di bawah 4 sesi terakhir kalian bisa lihat. Ada yang nggak pernah lihat ini juga? Oke, kita lihat ini. Terbaru. Aku pengen masukin yang M gitu. Nanti terlalu timpang gitu. Nanti itu belajar detailnya susah. Ada yang nggak pernah lihat dashboard setelah masuk? Belum sampai 10 jam. Pernah lihat kan? Langsung kan? Oke, kita akan belajar cara memahami apa sih tadi di sini burung. Nah, memahami detail ini gitu loh. Kita langsung pecah bagi 4. Jadi ini kiri kanan. Mungkin ada yang udah mengerti ini semua dan bisa menjelaskan sekali buat aku. Ricci. Kita belajar langsung lah ya. JP itu JP. Viewers. Bentar ya. Aku butuh tenaga. Jelasin gimana gitu. Nah, yang ketiga paling atas, yang paling kita lihat duluan pas biasanya, pas lagi nge-live gitu.
Ini GMV yang tadi aku bilang penjualan kotor kalian. Jadi kayak di link produk etalase produk kalian tertera harga berapa yang mereka check out, itu yang termasuk ongkir sih kalau nggak salah. Sekarang ya? Termasuk ongkir, ya termasuk ongkir. Dulu. Jadi harga produk 100.000, ongkirnya 10.000 ya 110 masuk ke sini. Ya. Gitu. Makanya GMV penghasilan kotor. Gitu, oke. Nah, sold quantity itu jumlah item produk yang terjual. Gitu loh. Jadi satu orang beli 5 ya 5 di sini. Gitu. Oke. Lalu ini viewers. Lalu ada namanya views. Ada yang bisa bedain? Coba bedain. Apa bedanya viewers sama Coba views? orang lama. Tahu? Viewers mungkin bedanya apa? Viewers. Secara Kalau views yang asli Kalau yang itu keluar masuk. keluar masuk Kita udah terhitung. berapa kali masuk ya itu itu. Oke. Ada lagi mau jelasin? Views sama viewers apa bedanya? Viewers itu yang lagi nonton dan views itu total orang yang nonton live kita. Jadi kalau dia bolak-balik nonton, Termasuknya views. oke, benar. Ini kalian harus bisa bedain ya, viewers sama views. Gitu. Makanya kalau kalian nonton video, dia views bukan viewers. Karena kalau kamu nonton 500 kali, sendiri 500 kali itu 500 views. gitu loh. Jadi kamu misalnya kita 20 orang misalnya, 20 orang lagi nonton live, 20 kan. Satu orang keluar 19, masuk lagi 20 gitu. Kalau ini views kan kita nonton 20 orang nih. Keluar 20, 20, masuk 21 gitu. Ngerti? Ngerti? Viewers itu merujuk ke kepala, berapa kepala. Views udah berapa kali ditonton. Kamu harus bisa bedain ini karena kalau kalian nggak bisa bedain dua ini, kamu nggak bisa nganalisis bawah ini. Oke. Jadi kalau misalnya aku nonton 2 kali berarti viewers itu 2 gitu. Viewsnya Jadi 2. kalau di viewers berarti 1. Ya. Nah, misalnya karena kenapa dibedain gitu? Karena kamu nggak menghitung orang yang belanja 2 kali. Misalnya aku belanja sekali udah keluar. Gue tahu loh misalnya kreator ini dia jualan ini, nanti di jam ini gue masuk lagi. Gitu kan, dia kan nggak off gitu, misalnya dia nggak off, aku masuk lagi, aku belanja lagi gitu loh. Kamu nggak bisa nggak memperhitungkan itu, kamu nggak bisa ngitung dia sebagai 1, kamu harus hitung dia sebagai 2 gitu. Ngerti? Ya kan, masih ada yang nggak ngerti viewers sama views? Karena ini pondasi untuk belajar yang bawahnya. Oke? Kalau nggak ngerti, mending kalian ngomong nggak ngerti ya, karena nanti kalian bisa dites sama leader kalian. Oke? Ngerti ya, viewers sama views bedanya satu orang berapa kali ditonton. Lalu average price itu adalah harga rata-rata produk. Jadi kamu etalase 1 sampai 10 kan harganya beda-beda. Ada yang mungkin 50.000, ada yang 100.000. Tapi kalau berapa banyak yang dijual, harga rata-ratanya berapa? Kalau 50.000 ke 100.000 bisa jadi tengahnya 80.000. Harga rata-ratanya. Itu pentingnya apa? Untuk kalian bisa tahu penghasilan kalian kesini tuh perkiraan berapa gitu loh. Jadi kalau dia harga rata-ratanya 50.000, ini 50.000 di sini 200 gampang nggak? Dibanding ini 130 ke sini ke 200 juta gampang nggak? Nggak. Bingung pertanyaan aku ya. Dengan views yang sama nih ya, views yang sama, kan average price-nya 130 bisa dapat 200 juta, ya kan? Misalnya dengan views 154.000 itu dengan average price-nya 50.000 bisa dapat 200 juta nggak? Nggak kan? Dia harus berapa kali lipat kan? Nah itu. Jadi kalian harus bisa tahu average price kalian biar kalian tahu seberapa besar berapa kali lipat kalian untuk bisa mencapai GMV target kalian. Makanya average price kalian lebih baik, lebih gede gitu loh. 100.000 lebih bagus. Makanya kalau harga rata-rata produk dia itu yang 40.000, 60.000 sengaja dibikin bundle kan, jadi bisa jadi lebih tinggi average price-nya, ngerti kan? Jadi dibikin 2 jadi 100.000. Makanya average price bisa tinggi. Kalau enggak kamu untuk views yang sama, kamu 50.000, kamu nyampe 200 juta itu kamu harus jual berapa jam itu? Gitu loh. Dengan views-nya berapa kali lipat tuh bisa nyampe 200 juta. Ngerti ya? Makanya harganya lebih mahal, bisa lebih memudahkan kalian untuk muter duitnya. Bukan berarti mahal tapi tanpa isinya ya, cuman mahal-mahalan doang nggak bisa gitu. Oke? Next, kita ke CTR sama CO. Click to rate sama click to order rate. Apa ini panjang-panjang gini? Padahal dulu simple CTR, CO beres.
CTR sama SEO ada yang bisa jelasin? CTR sama SEO itu apa? Caca? Caca sih. Caca, CTR itu apa Caca? Nggak ngerti, gue kasih tahu nih ya. Susah. Ini. Nah, CTR itu, nah makanya kan tadi kita udah belajar kan views sama viewersnya apa. Makanya kita harus yang kita pakai untuk ngelola itu tuh views, bukan viewers, gitu loh. Nah, kalau selama live langsung kan kalian cuma lihat views aku 1000 nih, berarti kalian harus berapa banyak lagi nonton live kalian. Nah, kalau untuk mengolah ini kalian harus bacanya views, gitu. CTR itu adalah persentase audiens yang ngeklik produk kita, yang ngeklik. Jadi kayak semua etalase kalian orang berapa kali ngeklik. Jadi kalian kadang ngepin produk. Nah, itu diklik berapa orang itu berapa kali. Orang 2 kali ngeklik ya itu 2 kali gitu. Jadi persentasenya berapa? Jadi ini 47%. Jadi 47% orang dari si views itu. Makanya kalau di situ 154k artinya dari 154.000 dan 47%. Cara hitungnya gimana? 47% dikali 154.000 berarti 73.000-an views ngeklik produk kalian. Biar mudah, views itu kita anggap aja orang. Jadi kita anggap aja dari viewers dulu ya. Biar mudah gitu loh. Jadi sebanyak 73-an ribu orang ngeklik produk kita dari 154.000. Oke? Deal ya? Ngerti ya CTR ya? Persentasenya. Berarti hampir setengahnya nih. Nah, lalu click to order rate itu apa? Persentase orang yang check out produk kita. Itu ambilnya dari CTR. Gitu. Dia ambilnya gimana? Jadi dari 73.000 orang itu tadi cuman 2% yang beli. Kalau dijumlahin 2% itu kali 73.000 ada 1.700. Berarti 1.700-an orang yang nggak beli produk kita dari 154.000 orang. Gitu. Jadi dari total 150.000 orang itu yang ngelihat produk ngelihat produk kita ada 73 ribuan orang. Tapi yang dari segitu banyak yang sampai beli check out payment itu cuma 1.700-an orang. Ngerti? Itulah kenapa kalian bisa ngerti. Jadi kalian bisa analisis kenapa orang banyak tertarik sama produk aku tapi nggak mau payment. Gitu. Atau enggak ini bisa jadi 10% tapi CO kalian cuma 10%. Itu mungkin banget. Itu kayak akun-akun kayak CC ketar-ketir gitu yang viewersnya rame itu biasanya CTR-nya lebih tinggi, lebih rendah tapi CO-nya tinggi. Karena orang udah tahu dia mau di akun itu dia beli apa, dia langsung masuk beli udah pergi. Jadi dia itu CTR-nya rendah, CO-nya tinggi itu biasa apa? Dia satu atau 2 etalase doang yang paling rame. Biasa begitu. Jadi dia nggak tertarik sama produk lain. Tapi itu bukan kan kalau penjualannya rame bagi dia bagus. Tapi kalau untuk jangka panjang kamu bisa mikir kenapa nggak sekalian aja bikin CTR-nya tinggi kan? Kalau gitu kan lebih berkali lipat. Nah itu PR. Gimana sih bikin 10% itu dinaikin lagi jadi 20%, 30%. Berarti kamu harus bisa coba nge-push atau nge-review produk lain. Misalnya itu kalau yang CO-nya tinggi, CTR-nya rendah ya. Gitu. Kamu berarti kan dari produk list produk yang di bawah kan kamu kelihatan CTR-nya mana yang tinggi, yang terjual banyak yang mana. Berarti kamu coba nge-push barang yang lain. Gitu. Kalau CTR-nya tinggi 47%, ini 2% ini masih basic. Tapi harusnya bisa lebih gede. Kalau dia sampai cuma 1%, itu pertanyaan. Gitu loh. Kenapa ini 47% berarti hampir setengahnya orang tertarik sama produk kita, ngecek. Tapi kenapa dia nggak beli gitu loh, cuman bahkan sampai 0, kamu kalau udah sampai 0, itu udah warning banget. Kenapa orang nggak mau check out produk aku? Ongkirnya kah? Harganya kemahalan kah dibanding pasar? Atau emang produknya nggak jelas kalian review? Gitu loh. Berarti itu kalau yang kayak gini kalian bisa tahu dong dari 3 tadi kerangka ini nggak mungkin masalah background. Pasti antara host atau enggak produk, ya kan? Gitu. Kalian harus bisa evaluasi. Kenapa? Cuma 0, harganya kah? Ongkirnya kah? Vouchernya kah? Karena kan vouchernya udah habis, jadi orang nggak mau check out. Gitu. Jadi kan harus peka terhadap hal ini. Oke, dari CTR sama SEO ada yang tidak mengerti? Oke, next. Nah, kita ke yang gue suka di sini.
Nah ini ada average viewing duration, jadi durasi rata-rata. Durasi rata-rata viewers itu kan kalau di sini 2 menit, itu adalah dari sebanyak viewsnya itu orang rata-rata nontonnya itu berapa lama. Kalau di sini 2 menit. Tapi yang biasa paling basic itu banget 40, 50 detik, 60 detik. Ya. Gitu. Itu nunjukin apa sih? Berarti kamu punya waktu selama ini untuk nge-review satu produk sampai orang ngerti. Makanya kadang yang tadi gue bilang kan, kalian sampai lagi ngomongin harga, oh dia tertarik nih, makanya dia tungguin. Nah dari yang dia nungguin, sebelum dia nungguin itu ini 2 menit, kamu punya waktu 2 menit untuk jelasin produk. Bayangin kalau kamu yang average durationnya cuma 30 detik 30 detik kamu cuma ngecek apa yang gak jelas, hilang viewers kamu, gitu kan, pasti kan. Nah ini 2 menit, itu pun ketahuan dia ada giveaway-nya pasti. Karena jarang sih kalau kamu tanpa ada yang bikin orang tunggu, orang mau nunggu sampai 2 menit rata-ratanya, kecuali kita yang nonton ya. Nah, kita yang jualan, kita yang nonton gitu. Kalau kamu yang memang viewersnya yang kita viewers lagi nontonnya 3, 4. Kalau ini sampai 5 itu ketahuan banget kita yang nonton. Jadi kalau dia sama kamu makin rame, ini kadang bisa makin rendah sih. Gitu. Jadi kamu jangan sia-siakan waktu kalian untuk nge-push produk. Gitu. Oke? Nah, habis itu ke buyers. Buyers itu ya orang yang beli gitu loh ya. Ini kan 1.400, berarti 1.400 kepala yang beli. Itu kan sold quantity 1.800. Berarti ada orang yang beli lebih dari satu. Oke, dilihat. Nah, ini masuk ke GPM dan show GPM. Ini gue seneng nih ini. Nah, iya. GPM sama show GPM itu adalah kayak pendapatan rata-rata bahasanya. Pendapatan per 1.000. Tapi per 1.000-nya apa? Kalau GPM, ya, GPM itu adalah pendapatan yang dihasilkan per 1.000 views. Oke, per 1.000 views. Jadi itu 1.500 1000 berapa sih? Kok jadi 154.000 views Per 1.000-nya. Ya, per 1.000-nya itu ada 1,5. Jadi kamu 1,5 kali ini dapat ini. kurang lebih. Ya, ini memang gak akan tepat karena kan lu ada ongkir segala macam kan, gitu. Jadi nggak akan jauh dari sini. Makanya kadang orang suka ya tutupin ini, tapi ini kelihatan, lu tetap bisa gitu. Iya, kan ada tuh sosokan tampilin ngomong nunjukin GMV dia cuma nunjuk gini, tapi ini yang kelihatan, kamu bisa hitung sebenarnya. Kali aja ini sama ini udah dapet pendapatan rata-rata dia, gitu. Berarti per 1.000. Jadi kenapa ini juga diperhatikan? Karena kalau semakin rendah itu sama aja kayak yang tadi average price. Ini kalau 600.000 kali ini nggak akan dapat 200 juta, ya nggak? Gitu. Jadi semakin tinggi, ini kalau udah 1 juta itu biasa udah stabil. Makanya kalau ada leader tuh wajib GPM-nya itu di 1 juta, bahkan 1,5. Kalau nggak boleh off. Ya, bisi banget. Iya, pernah ngerasain. Nah, kalau dia 1 juta, bayangin 1 juta, kalau dia cuma 1 juta ya, kali 154.000 dapat cuma pasti 100 juta doang. Ya kan, makanya ini 1,5 dia bisa dapat 200. Itu kamu biar tahu, biar belajar ini tuh kalau terlalu rendah, biar kamu bisa bikin mereka nge-push biar mereka payment. Lalu kalian biar bisa kasih tahu, oh gue punya promo ini nih. Jadi kayak nge-push mereka lagi, kamu punya promo apa, kenapa check out sekarang, kayak gitu. Lalu kalau bisa average price lebih tinggi, akan lebih membantu kalian bisa lebih naikin ini, ya kan? Sama karena ini 60 kamu juga mati-matian gitu. Oke? GPM sejauh ini ngerti? Ada yang tidak ngerti GPM? Gue yakin mereka semua nggak ngerti. Oke. Nggak apa-apa, ngerti sekarang dulu. Nah, jadi GPM itu pendapatan per 1.000 views ya. Jadi orang yang udah nonton sampai check out ya. Jadi orang yang nonton tapi check out ya. Jadi kan dari 1.700 itu tuh, ya kan? Ngerti? Ini penting banget soalnya nih, ya.
Oke, kita loncat ke show GPM. Show GPM itu apa bedanya? Show GPM itu per 1000 orang yang nonton bahkan dari luar. Gimana tuh? Nonton dari luar, ya kan? Nah, tadi aku bilang GPM itu kan views, per 1000 views gitu. Nah, kalau show GPM itu per 1000 bukan views saja, tapi bahkan orang nonton dari luar. Kita ini views. Nih contoh nih ya. Kalian pernah nggak ketemu di FYP yang kayak gini tiba-tiba? Yang nggak ada komen, nggak ada nama akun, nggak ada total views. Nah itu tuh show hitungannya. Nih, ini show hitungannya. Show ya, per 1000 shows. Jadi ini tuh udah termasuk show. Kalau lu masuk, kalau kita masuk ini, nah masuk viewers dan views. Oke, nah kalau kita keluar, kita masuk lagi. Nah ini nggak dihitung viewers, tapi dihitung views. Gitu. Oke. Nah, shows itu datang dari mana? Itu per 1000 shows itu dari berapa banyak TikTok nge-share live kita. Jadi itu berapa showsnya itu kita nggak bisa tahu. Kita cuma bisa kira-kira ini berapa kali lipat. Ini aja kan 1,5 juta. Ini kan 100.000. Kalian bisa bayangin itu dari viewersnya itu 10 kali lipat sih. 10 kali lipat shows. Tapi yang masuk cuma 100.000. Berarti kalian bisa bayangin ini berapa banyak yang lewat gitu loh. Jadi kenapa dihitung shows gitu? Kenapa dari orang nggak masuk pun ngitung, dari misalnya keluar dari lift, jalan masuk, duduk sampai payment, baru dihitung show GPM. Kenapa gitu? Biar kalian bisa evaluasi kenapa orang nggak mau masuk ke live kalian. Ya kan? Berarti contohnya lagi, kita lihat nih kayak gini. Kan ada berapa juta orang ya berarti ya yang lihat kayak gini ya. Tapi kenapa dia langsung lewatin? Apakah masalah di background kah? Apa masalah udah dosor kah? Apa masalah di suara kah? Apa masalah gara-gara hostnya lemes nih, ngapain gua nonton gitu kan? Iya. Dia langsung skip aja. Nah itu kan berpengaruh kan. Nah sebenarnya kelihatan show GPM itu hanya memang butuh butuh lebih detail lagi, dicarinya lebih dalam lagi. Biasanya ini leader-leader yang lihat. Iya. Untuk meneliti lebih dalam, berarti sebenarnya banyak nih yang nonton akun kita, hanya orangnya pada nggak masuk. Nah berarti itu karena apa? Karena kurang tulisan gimmick di belakang kita kah? Kan biasanya di belakang kita kan ada tulisannya yang buy one get one atau nggak ada promo atau nggak apa gitu kan. Nah, contohnya gitu sih. Mengerti? Nah, jadi itulah kenapa aku bilang 3 poin penting. Jadi background orang, produk itu penting. Jadi kayak pasti ada satu titik tuh kalian ada evaluasi di salah satu kerangka itu. Misalnya tadi kan CO itu nggak ada hubungan sama background, tapi di sini kalian berhubungan sama background. Jadi kayak bahkan orang lihat belum kalian mulai suara itu pun orang udah menilai tampilan live kamu bagus gak gitu loh. Bahkan udah redup atau duduknya lesu itu orang pun scroll bahkan nggak mau masuk gitu. Ya kan? Karena kalau dari views, kalau GPM kan orang kamu udah duduk payment itu dihitung. Kalau shows kan kamu bahkan dari sebelum masuk pintu orang lalu lalang aja udah dihitung. Gitu. Makanya bisa 10 kali lipat gitu. Orang lalu lalang di depan ini tapi nggak mau masuk. Nah, berapa persentase yang masuk sampai beli itu dihitung. Karena dulu memang nggak ada show GPM, sekarang ada karena biar kalian bisa mengevaluasi secara keseluruhan live kalian. Bahkan dari orang mau belum masuk, lihat produk, klik payment itu. Kalian bisa mempertimbangkan itu. So GPM sebenarnya kalau untuk jelasnya berapa banyak live kita di exposure oleh TikTok itu sebenarnya kita nggak bisa tahu tepatnya berapa. Kita cuma bisa kira-kira gitu. Sekarang bisa sih kayaknya. Bisa hanya memang di kamu harus pakai dashboard yang advance, bukan yang basic. Basic kamu nggak bisa baca itu. Nanti kita coba buka ya, karena dia kalau nggak salah persentase enter room rate-nya. Jadi dari persentase kamu bisa kali. Kalau kamu ada waktu kamu coba ngulik itu kamu pasti ngerti sendiri, beneran. Dia karena udah lebih memudahkan. Kalau basic ini kita yang belajar basic, tapi advance itu dia udah lebih detail, bahkan ads-nya berapa persen itu kita udah bisa baca. Gitu. Oke? Tapi nggak apa-apa, pelan-pelan basic aja dulu. Oke? Nah kalian yang penting tahu ini GPM-nya kalian harus minimal 1 juta, so GPM-nya berarti harus 100.000 loh. Gitu. Karena kan perkiraan dari kita dia 10 kali lipat. Oke?
GPM sama masuk GPM mengerti? Minimal jangan lupa ya, minimal tahu, ya harus tahu, harus mengerti, paham. Gue yakin besok otaknya lupa. Oke. Ada yang mau ditanyain? Sekarang ngerti? Apa bedanya? Bedanya GPM dan show GPM. Apa? Ya, kalau GPM itu kalau udah melakukan pembayaran. Show? Lo kan nggak- udah dengerin gue ya? Emang show GPM orang nggak bayar? Hah? Emang show GPM orang nggak bayar? Bayar juga, karena ada CO-nya, betul. ya kan? Tapi bedanya itu Gue bahkan nggak ngajarin ini. tapi kan kalau show itu kayak yang tadi kayak apa si polisi ngomong kan, kalau dilihat doang, lagi dilihat, lagi scroll gitu, dan itu berhubungan sama backgroundnya, suaranya atau kayak apapun. Kalau show GPM-nya rendah berarti kan ada masalah gitu kan. Kalau show GPM-nya tinggi berarti Hah? iya dong, kalau tinggi orang cuma Malah lewat bagus tapi nggak dong. masuk. Nggak. Enggak. Ya. Gini. GPM sama show GPM itu per 1000 apa? Ini per 1000 apa? Per 1000 views. Ini per 1000 apa? Per 1000 Shows. Iya. Shows itu dari mana? Views itu dihitung viewsnya dari mana? Dari masuk. Udah masuk. Nah, Udah masuk, betul. kalau ini shows orang udah masuk belum? Belum. Bahkan bukan belum, tapi bahkan belum masuk pun udah dihitung. Jadi gak nonton. Ini kalian jangan ini udah orang check out, ini orang gak check out, bukan gitu. Ini sama-sama orang check out karena ini kan duit. Kalau orang gak check out gak akan jadi duit, ya kan? Bedanya gini, ini orang kamu udah duduk nih, anggapnya ini kita lagi belanja nih. Iya. Views ini kamu udah duduk, kamu baru dianggap orang. Ini kamu bahkan lewat aja kamu udah dianggap orang, gitu. Simpelnya. Ya. Ini nih, contoh simpel Indomaret nih. Ya, Indomaret. Kita kan lalu lalang dong Indomaret. Nah itu tuh shows. Oke. Nah, contoh simpelnya dari 1000 orang yang lewat Alfamart itu ada orang yang beli 117.000 dari 100 orang itu. Oke. Kita perkecil lagi di GPM-nya. GPM itu orang yang masuk Indomaret, Yang semua masuk. yang masuk. Ya. Jadi orang masuk 100 orang. Nah, yang beli itu rata-rata total penjualannya itu 1,5 juta gitu, contoh simpelnya. Jadi lewat sama masuk tuh beda kan? Oh iya. Lebih banyak pasti show kan, yang lewat doang kan? Yang lewat kan pasti satu hari pasti berapa juta orang lewat Indomaret kan? Tapi nggak semuanya masuk kan? Nah kalau GPM itu yang masuk, Masuknya berapa persen? tapi belum terbeli. Balik lagi. Lewat doang gitu. Betul, itu masuknya GPM. Kalau show itu dia lewat doang, kayak tadi yang aku kasih lihat, yang dia cuma, ada orang live nih, tapi nggak tertarik dia lewat doang. Itu anggapannya orang yang lewat dari jalan lewatin Indomaret doang gitu. Itu contohnya. Jadi simpelnya nih, kita kan anggapnya kita lagi beli nih. Kalian termasuk di dalam show GPM nggak? Misalnya kan kita semua beli kopi gua nih. Kita semua nih termasuk show GPM nggak? GPM sama GPM sih. So, Kalau GPM show di- di luar mana? Yang nonton. Tadi kamu masuk live itu nggak? Iya sih kan masuk. Oh iya juga. Masuk. Ya nggak? Jadi kita termasuk show Masuk GPM kan? dua-duanya. Ya. Termasuk dua-duanya sih. Jadi GPM termasuk kan? Show GPM juga masuk kalau beli. Bener nggak? Bener nggak? Bener. Nah, misalnya nih Mister lewat gitu loh. Dia termasuk ke perhitungan show GPM nggak? Masuk kan? Dia bahkan nggak masuk ke sini termasuk show GPM nggak? Masuk kan? Oke. Nah, oke. Ini ya. Kita yang di sini termasuk show GPM nggak? Masuk. Oke. Allah. Udah Aman. 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 Karena kalau kalian nggak ngerti kalian pun bingung nanti gitu loh. Tapi nggak apa-apa. Gue yakin kalau masih bingung nanya lagi aja. Oke. Intinya yang atas aman ya, ngerti ya. Sebenarnya di dalam matrix masih ada lagi. Kalau kalian klik matrix masih ada. Cuman itu yang udah lebih basic lah. Ke berapa orderan lagi gitu. Followers, Tapi komen gitu. iya, yang memang harus belajar hitung nah yang ini. Ya. Oke. Kita next ke yang bagian bawahnya, product list. Ini pun sebenarnya ada metriknya, cuman biasa kita pakai yang kayak gini. Kalau yang tampilan sekarang dia kan ada tambah script sama pin ya kalau nggak salah, ya kan yang terbaru. Nah ini aku masih pakai tampilan lama karena biar nggak berubah. Gue malas ulang crop aja. Nah kalau kamu lagi nge-live,
Ini kan sekarang ada ini total 1 menit 5 menit, ya kan? Itu ngaruh banget. Kalian harus bisa ngerti. Ini ada fungsinya, gitu. Itu nanti kita belajar nanti, karena itu ada berhubungan sama grafik yang di kiri kanan itu. Nah, tapi ini cuma ada pas lagi live. Kalau nggak ada live ya dia udah nggak ada gitu. Total. Nah ini kita yang biasa pakai itu ada product impression, CTR, order create, jadi bikinan order. Yang ini order yang paid, yang bayar, total GMV-nya. Oke. Product impression itu gimana? Product impression itu produk cuma impression. Jadi kayak kamu lihat orang impression, kayak gitu. Jadi kamu buka live, misalnya nih, buka live, kita buka contoh live satu. Bentar. Apa yang mau buka? Sebentar, kita siapa lagi live? Promet pasti. Kita lihat aja yang paling depan siapa. Oh, Promet lagi bener. Iya. Ini siapa sih? Ini siapa? Bisa Pak. Gua. Promet outlet lagi yang mau buka maaf. Nggak apa-apa. Nah, product impression itu gimana? Nah, ini termasuk product impression. Makanya kadang kita pakai pin. Impression itu cuma lihat apa yang muncul di depan mata kalian. Ini halaman pertama, ya kan? Kalian klik keran yang kuning halaman pertama etalase 1 sampai etalase 4 etalase atas kan. Nah, ini impression. Dia akan nambah di sini. Misalnya ini 4. Dia di sini kan etalase 4 etalase. Nah, ini impression akan nambah. Nggak klik ya? Klik ini. Impression cuma yang kalian lihat. Makanya orang lihat tapi nggak klik itu kenapa? Gitu. Berarti foto produk lu jelek gitu kadang. Contoh. Ya, contoh. Tapi biasa begitu sih. Kalau nggak kapan orang kamu klik? Iya bener. Mungkin dia nggak tertarik banget. Nah, Itu satu. hanya kasar ngomongnya, jelek foto-foto. Nah kalau dia nggak tertarik, kalau misalnya promote berarti dia tertarik dong. Kan kamu bukan yang home living misalnya ya. Ke kreator kan beda. Kalau kamu udah orang yang masuk ke sini bahkan buka itu berarti orang yang tertarik sama mobil kan. Kalau aku nggak mau sampai klik itu berarti ada yang salah antara Judul. harganya, judul, fotomu jelek. Foto produk bukan foto hostnya ya. Ngerti lah kan ya. Jadi ini makanya apa ya? Kalau kamu scroll lagi nih, ini impression. Jadi produk-produk yang ini jadi etalase 11 sampai 14, impressionnya di sini tambah 1. Belum diklik loh. Makanya ini produk-produk yang dipin itu pasti impressionnya lebih tinggi. Makanya kadang habis itu kan kalau diklik jadi CTR. Makanya kadang dia bisa tahu kamu udah nge-push produk ini atau enggak. Kadang dia bisa baca impressionnya, misalnya impression tinggi tapi CTR-nya rendah. Kamu udah tahu impression tinggi, kenapa kamu nggak coba push? Review aja enggak, ketahuan pasti. Udah nggak ada tuh. Karena kalau kamu impressionnya tinggi, CTR-nya tinggi, itu pasti ketahuan kamu pernah review sekali. Gitu kan, misalnya dia impressionnya termasuk top atas tapi CTR-nya